Oke, ini tadi pagi sekitar jam 5 atau jam 6 pagi. Akhirnya kita punya Tuhan bangkit dari kematiannya setelah 3 hari. Hari ketiga setelah dia disalibkan. Nah, akhirnya itu akan memenuhi janji dari Tuhan sendiri, yaitu bahwa memang karya penembusan itu di mana Mesias itu harus mengalami kematian, kemudian dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Nah, dibangkitkan dari apa? Dibangkitkan dari kematian, tapi dari yang fisiknya adalah fisik manusia ketika dia mati. Ketika dia mati, itu fisik manusianya yang mati. Tapi ketika dibangkitkan, yang dibangkitkan adalah ketuhanannya dia. Makanya dia, ketika dia bangkit dengan tubuh yang baru. Makanya di Lukas itu dijelasin. Yesus bangkit dengan nanti ketika pada akhir zaman ketika kita akan diangkat Tuhan. Yang diangkat ini enggak tubuh kita. Tapi tubuh kita diganti dengan namanya tubuh kemuliaan. Kita akan mempunyai tubuh yang baru, tulang yang baru, dikatakan seperti itu. Kenapa? Kalau kita mau pakai cara sains berpikir, tahu pesawat supersonik nggak? Yang kecepatan supersonik adalah pesawat yang kecepatannya melebihi kecepatan suara. Ada yang bisa lari lebih cepat dari kecepatan suara? Maksudnya gini, casnya gitu ya segini. Misalnya si Jen di tembok sono di ujung nih. Nih harus lari, sebelum Jen denger Kokong manggil nama dia, kamu udah harus nyampe dari sini ke tempatnya Jen. Nah, ini ada pesawat yang lebih cepat dari itu. Lebih cepat dari suara. Namanya pesawat supersonik. Ada yang lebih cepat nggak dari pesawat supersonik? Ada. Bukan ada, maksudnya ada nggak yang lebih cepat dari kecepatan suara? Ada nggak? Ada. Kecepatan cahaya. Makanya kenapa planet-planet dihitungnya berdasarkan tahun cahaya. Karena jauh banget, nggak bisa dihitung pakai berapa kilometer, nggak bisa. Itu kalau kita jabarin di kertas, jaraknya berapa kilometer, itu 0 udah sampai luber ke bawah-bawah tuh. 0-nya. Hitung deh di Google ini. 1 tahun cahaya itu berapa kilometer? Jauh banget. Nah, ini planet terdekat ada yang berapa ribu kilometer, berapa ribu tahun cahaya. Ada yang berapa ratusan ribu tahun cahaya. Makanya bintang-bintang yang bisa kalian lihat nih, kalau misalnya kalian suka camping, wah bagus ya bintang-bintangnya gitu. Nah, itu bintang udah mati semua. Loh, kok kalau udah mati, kok masih bisa kita lihat gitu? Karena jaraknya terlalu jauh, cahaya yang nyampe ke mata kita itu udah sekian ratusan ribu tahun cahaya. Nah, pertanyaannya gini, kalau sampai ada pesawat yang kecepatannya bisa lebih cepat dari kecepatan cahaya, apa yang terjadi sama tubuh kita? Hancur. Tubuh kita nggak bisa mengikuti kecepatan itu. Pesawat kecepatan suara aja itu latihannya gila banget. Itu harus muntah-muntah dulu, terus ngalamin sakit kepala yang dahsyat dan sebagainya. Nggak bisa pakai Panadol langsung sembuh tuh nggak bisa, lain. Karena ada perubahan dalam organ tubuhnya. Nah, kalau kecepatan cahaya, kalau kalian bisa ditarik, diangkat sama Tuhan, itu pakai kecepatan cahaya. Kita nggak bakalan, kalau kita pakai tubuh yang sama, kita itu nggak bakalan bisa nyampe ke surga. Kita nggak bakal bisa nyampe ke tempatnya Tuhan. Kenapa? Tubuh kita nggak kuat. Makanya kenapa tubuh kita nanti akan digantikan dengan tubuh yang baru. Nah, bukti Yesus dibangkitkan dengan tubuh yang baru apa? Kalian baca di Injil Lukas, setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada 2 muridnya yang sedang berjalan menuju kota yang namanya Emmaus. Di situ kalian lihat, kalau kalian baca dan kalau kalian mau baca, dibilang apa? Yesus tampil di depan mereka dalam rupa yang berbeda. Gua mau gondrong, mau spike gini, orang tetap tahu muka gua, cuma ganti rambut. Tapi Yesus sampai nggak dikenali karena rupanya berbeda setelah dibangkitkan. Ayo, mari kita bermain misteri-misterian gitu ya. Berarti Yesus punya kemampuan untuk merubah rupanya gitu kan. Kalau di film-film Hollywood namanya shape shifter gitu, ngerubah muka.
Karena tubuhnya udah berubah. Nah itu yang Yesus lakukan. Yesus membuktikan dia mati dalam kemanusiaannya tapi bangkit dalam keilahiannya. Jadi kalau ada yang bilang, Tuhan orang Kristen kok mati? Gak pernah baca Alkitab. Yesus bangkit. Tapi dalam rupa yang lain. Makanya kenapa konsep baptisan itu penting. Baptisan itu adalah ketika ditenggelamkan, kita itu mati dalam dosa-dosa kita. Mati manusia kita, kedagingan kita. Lalu ketika dibangunin dari air, itu kita dibangkitkan dalam Kristus. Harusnya kita punya tubuh yang baru, kita punya pikiran yang baru. Makanya penting, makanya kenapa sebelum baptisan harus diajarin dulu. Kenapa sih harus pakai air? Kenapa sih konsepnya mati bangkit, serem amat? Pakai konsep yang lain apa sih? Konsep Hensin gitu misalnya gitu kan. Ayo, baptis ya, siap, mari. Saya baptis kamu dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, Hensin gitu, berubah. Kenapa nggak gitu ya? Nggak gitu. Karena memang kalau kita mau mengalami perubahan hidup, kita harus mati dalam konsep Alkitab. Bukan mati bunuh diri, bukan. Mati ini. Gue kalau nggak mau matiin kedagingan gue, sampai hari ini, nggak usah ngomong yang kasar, yang jelek-jelek dari gue, yang parah, nggak usah dulu. Kalau kalian kenal gue 15 tahun yang lalu, I think, lebih dari 15 tahun yang lalu, lebih. Gue kalau bercanda, kalau keasikan, geplak-geplakan pala. Adek rohani gue abis udah kepalanya gitu loh. Wow gitu. Masalahnya gue melakukan hal yang sama dengan mereka yang lebih tua dari gue. Karena gue pikir kan semuanya sama di mata Tuhan. Sampai satu hari gue ditegur. Bayangin, gue nggak tahu kalau itu salah, beneran, asli. Kalian kalau lihat, kalau gue ngomong, keplak kepala orang lebih tua, sopan apa enggak? Jelas kalian bakal bilang enggak. Tapi waktu itu gue nggak tahu kalau itu nggak sopan. Kalau mau bela diri, tapi salah ya salah. Nggak bisa lo cari mana gue tahu, gue nggak tahu, nggak bisa. Salah ya salah, titik. Akhirnya gue berusaha untuk merubah diri gue. Kenapa? Status anak Tuhan. Tapi orang-orang ngelihat kita kelakuannya kayak anak setan. Ya itu kita sedang mempermalukan Tuhan. Kalau gitu kita nggak usah tunjukin aja kita siapa. Enggak, lebih parah lagi dong itu. Harusnya orang bisa ketemu kita karena orang itu melihat, oh dia orang Kristen nih, jangan-jangan dia punya jawaban buat masalah gue. Akhirnya dia nggak berani ngomong, kenapa? Karena orang itu juga nggak tahu ini orang Kristen bukan. Jadi kita memang harus berani nunjukin kalau kita ini Kristen, kita ini anak Tuhan, tapi kita juga harus memelihara hidup kita sesuai nilai-nilai firman Tuhan yang berlaku. Jadi anak Tuhan lah. Jangan setengah-setengah, jangan mau statusnya tapi nggak mau hidupnya. Yesus mati itu bukan iseng gitu loh. Nah, kita lihat firman Tuhan. Akhirnya pakai ini lagi. Matius 24 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Berseru apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebuah ayat sederhana yang gue yakin kalian anak sekolah pasti udah sering dengar kan. Sebutkan kalimat-kalimat yang Yesus ucapkan di kayu salib. Betul kan? Rata-rata akan menjawab yang pertama apa? Sudah selesai. Paling gampang. Gitu kan? Tapi ayat ini orang cuma numpang lewat. Iya gue tahu Eli Eli lama sabachthani kan. Tapi tahu gak kenapa Yesus sampai ngomong kayak gini? Ini sebuah ayat yang cuma satu ayat, tapi ini sebenarnya sebuah ayat penting yang menggambarkan tentang identitas Tuhan Yesus sedang diruntuhkan. Yesus lagi hancur-hancurnya tuh di sini nih. Mentalnya lagi hancur tuh di sini. Nanti gue akan jelasin. Nah Yesus itu merupakan gambaran dari Adam atau manusia pertama yang harusnya adalah ciptaan yang ideal menurut konsep penciptaan Tuhan. Yesus nggak pernah minta singa jadi raja hutan, nggak pernah. Yesus nggak pernah minta burung raja wali jadi raja penguasa udara, enggak. Yesus minta manusia menguasai bumi ini. Yesus minta Adam untuk menguasai dunia ini. Jadi dan Adam pun ciptaan Tuhan, ya kan dicipta gitu kan. Harusnya Adam itu adalah ciptaan yang paling ideal dari semua ciptaan yang Tuhan ciptain. Kenapa? Karena Adam
satu-satunya yang diciptakan Tuhan pakai tangan Tuhan langsung. Dibilang Tuhan mengambil debu tanah. Mengambil. Yesus enggak tiba-tiba berfirmanlah Tuhan pada tanah. Jadilah manusia. Gampang amat tuh kaget. Enggak gitu kan? Berarti Adam adalah satunya. Kalau ada mau nyanggah, enggak dong. Hawa juga. Berarti enggak cuma satu-satunya, enggak. Hawa diciptakan dari apa? Tulang rusuk, bukan dari debu tanah. Ayatnya enggak bilang, dan Tuhan menutupi rusuk Adam itu pakai debu tanah. Enggak. Tuhan menutupi tulang itu dengan daging dan urat. Ada bihun, kuah, saus. Jadi satu-satunya yang diciptakan pakai debu tanah itu cuma Adam. Hawa diambil dari Adam. Nah, harusnya Adam adalah ciptaan yang paling ideal. Harusnya Adam jadi penguasa bumi. Tapi Adam gagal. Bahkan sampai menyerahkan kekuasaannya sebagai penguasa bumi ke dalam tangan iblis. Ketika Adam makan buah itu. Bukan makannya kan yang Tuhan suruh kan? Bukan makan buahnya kan yang bikin Adam jadi diusir sama Tuhan kan? Tapi yang bikin Adam diusir adalah karena Adam melanggar. Seandainya Tuhan bilang, semua buah ini boleh dimakan kecuali pohon durian itu gitu. Ya durian berarti yang dilarang. Ya kebetulan di situ ada pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Itu yang dilarang. Nah, Adam harusnya jadi ciptaan yang punya hubungan paling dekat dengan Tuhan. Adam jalan-jalan sama Tuhan tiap hari loh, face to face, nggak pakai gitu. Musa yang pernah ketemu Tuhan langsung aja, nggak bisa lihat muka Tuhan, dia harus nutupin gitu, nggak bisa lihat, cuma bisa lihat ada sinar kemuliaan, ayo udah nggak bisa lihat mukanya. Daud nggak pernah kayak gitu, Daud lewat perantara nabi, tapi Daud dikasih pengalaman-pengalaman sama Tuhan. Samuel cuma dengar. Samuel, kalau kalian baca. Cuma Musa yang lihat. Dan gak ada yang bisa lihat Tuhan. Di Alkitab. Makanya gue tanya nih. Ini para manusia-manusia yang mengklaim dia semalam ketemu Tuhan. Tuhan yang mana? Kok lebih sakti dari Musa? Kok lebih sakti dari Daud, dari Samuel? Kok bisa? Ya udahlah gak apa-apa sih. Itu bagus lah untuk mereka. Kalau benar. Karena kalau sampai ada yang bisa dengar suara Tuhan audible gitu ya, ngomong gitu, Jenny, nih gitu ya. Seandainya bisa dengar, ya udah itu pengalaman pribadimu. Jangan minta orang untuk percaya. Kenapa? Nggak ada bukti kamera, ya kan? Lu cuma ngomong. Terus Jenny pasti bohong. Nggak tahu. Tapi kalau Tuhan sampai ngomong audible sama kamu, itu ada maksud tujuan untuk kamu. Bukan untuk orang sebelah kamu. Kalau sampai kayak gitu. Kalau tanya, gue pernah gak dengar suara Tuhan audible? Pernah. Sekali seumur hidup. Sekali. Selebihnya impresi. Sekali. Ketika mau nikah. Udah. Itu suara jelas banget asli. Suara cuma Agustus. Udah gitu doang. Kagak Firdi. Enggak gitu. Karena Tuhan tahu kalau Tuhan bentuknya Firdi gitu. Nah, gue ajak ngomong lama tuh. Semua yang kenal gue tahu kalau gue udah ngomong lama gitu ya, Tuhan terhabis waktunya, udah langsung aja kode Agustus, lu cari tahu sendiri abis itu, udah gitu doang. Lalu apakah gue pernah ajarin sama kalian supaya kalian ayo latih kuping kalian, ayo ambil minyak urapi kuping kalian, jangan di luarnya, sampai dalamnya kosong gitu, biar lu bisa dengar suara Tuhan. Ya nggak pernah kan? Itu pengalaman hanya untuk gue. Kalian di sini nggak semuanya menikah di bulan Agustus 2013 kan? Enggak kan? Hanya gua. Di tempat ini hanya gua yang nikahnya tahun Agustus 2013. Karena visi itu memang untuk gua sama Livi. Jadi kalau sampai ada yang bisa dengar suara Tuhan, ngaku gitu bisa dengar suara Tuhan, ya itu untuk kalian. Selesai. Nggak usah bilang juga bohong, nggak usah gitu juga, itu pengalaman pribadi dia gitu. Nggak usah gitu juga. Tapi jangan sampai dijadikan pengajaran. Supaya kalian bisa dengar suara Tuhan, kalian harus begini. Nggak bisa juga, sini kupingnya gua sodok kayak kuping gitu. Ya nggak gitu kan, nggak gitu. Nah, Adam
itu harusnya punya hubungan paling dekat sama Tuhan. Bisa jalan-jalan, pegangan tangan, loncat sana, loncat sini. Tapi gagal. Adam gagal mempertahankan hubungan kedekatan itu karena dia melanggar perintah Tuhan. Ini orang satu udah paling enak loh, bisa ketemu Tuhan langsung loh. Itu ketemu Tuhan sebelum tangannya bolong. Ya kan, Yesus belum datang. Ini tangannya masih bagus gitu. Dan Adam harusnya mewarisi sebuah tanah seperti surga supaya dia kelola. Dan taman itu namanya Taman Eden. Dan dia gagal. Gagal mendapatkan tempat yang jadi miliknya dia, yang tempatnya itu kayak surga. Lu gak usah nanem, lu gak usah nyangkul, itu tumbuh sendiri semua. Di situ singa-singa vegetarian. Iya kan? Vegetarian. Tiap sore singa-singa betina itu pakai sirih dan itu saking nggak makan daging. Nggak makan daging. Harusnya Adam mewarisi tempat itu. Kayak gitu. Gagal. Jadi Adam, manusia pertama, gagal dipercaya sama Tuhan. Nah, kita lihat kegagalan-kegagalan Adam ini, kira-kira penyebabnya apa? Ada yang bisa mikir nggak? Kira-kira Adam gagal mempertahankan perintah Tuhan supaya nggak makan buah yang dilarang itu, kira-kira penyebabnya apa? Ayo, kira-kira apa? Gua kasih beng-beng deh, tapi belum beli. Hawa. Oke, penyebabnya Hawa katanya. Ada jawaban lain nggak? Buset, udah 3 kali ngomong gua. Penyebab Adam sampai melanggar perintah supaya jangan makan buah yang dilarang. Penyebabnya apa? Kenapa dia sampai melanggar? Penasaran? Gak bener gak sih? Penasaran? Iya. Apa sih? Penasaran. Oh, berubah lagi masalahnya. Penasaran? Berarti mau beli rumah kan? Kan harus ke kantor penasaran. Oh iya, gitu. Ya kira-kira kenapa? Gara-gara Hawa, gara-gara penasaran. Terus? Survei membuktikan. Lama bener. Ada yang tahu? Nah, jawaban si Nopi itu adalah jawaban yang paling banyak dijawab orang. Play victim. Kok play victim? Dia nyalain Hawa. Ya nggak apa-apa, itu kan pendapat. Makanya kenapa sekarang lagi diajarin. Ada yang bilang penyebab si Adam melanggar perintah Tuhan adalah Hawa. Kenapa? Karena Hawa yang kasih buah itu kepada Adam. Kan Hawa dulu yang makan. Setelah makan, dia kasih ke Adam. Salah Hawa dong. Ya kan? Wanita memang gitu. Setelah itu Adam yang salah. Tapi apa benar kayak gitu? Apa benar Hawa penyebabnya? Enggak salah. Laki-laki yang selalu salah. Ya. Padahal dia juga menderita lo, laki-lakinya lo. Itu baterai habis bukan keinginan dia lo. Tapi apa benar? Itu emang udah salah yang lain udah. Ayo udah ngambek lo, gantian lo yang beli es krim lo. Lo yang beli es krim ntar. Nggak, tapi apa benar Hawa yang menyebabkan si Adam berbuat dosa? Nah, kita lihat firman Tuhan di, gue suka kebalik-balik nih. Salah kan? Oke, kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat Hawa bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya. Berarti salah? Dua-duanya. Baca lagi. Kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayo mari kita pakai pikiran kita. Ada ular melingkar-lingkar
Iya, sayangnya itu di pohon. Nah, ada ular bisa ngomong karena Hawa ngerti. Ular bisa ngomong. Lalu Tuhan bilang buah di sini nggak boleh dimakan kan, kecuali yang satu ini kan. Enggak, lu kalah. Semua ini boleh dimakan kecuali ini. Jangan makan, pegangnya mati. Ditambahin tuh sama si Hawa. Oh enggak, buah ini, lu makan buah ini nggak bakal mati. Malahan kalau lu makan ini, lu bakal jadi seperti Tuhan. Bisa ngebedain mana yang baik, mana yang jahat. Lalu Hawa tertarik dan dia makan. Dan ketika dia makan, itu si Adam sebelahnya. Jadi Adam mendengar semua percakapan itu, Adam membiarkan Hawa metik, Adam biarin dia makan. Perhatiin, nggak mati. Kata Tuhan, kamu akan mati begitu kamu memakannya. Nggak mati. Terus Hawa kasih ke dia, enak Dam, cobain deh. Boleh juga makan. Nggak mati. Jadi lebih jahat siapa? Gue gak berani ngomong juga sih sebenarnya sih. Adam yang paling tahu perintah Tuhan. Adam yang dapat perintah langsung dari Tuhan supaya jangan makan buah yang dilarang itu. Tapi Adam biarin istrinya makan dulu karena melihat deh, kalau mati, mati kan lu, dibilang gak boleh makan. Mungkin begitu. Mungkin begitu. Tapi mati yang Tuhan maksudkan bukan mati fisik. Bukan mati fisik. Jadi memang semuanya bersalah. Tapi karena Adam dipilih Tuhan jadi pemimpin, kesalahan terbesar ada di Adam. Kalian lihat susunannya. Tuhan nanya sama Adam. Adam, kenapa lu ngumpet? Nih cewek nih. Lu yang naruh kan. Gue jadi dosa deh. Dia salahin Tuhan. Terus Tuhan nanya si Hawa. Hawa, kenapa kamu makan? Nih ular yang lu ciptain. Godain gue, jadi gue makan. Mereka sedang menyalahkan Tuhan kan? Tapi begitu di ular, Tuhan nanya ular nggak? Enggak, langsung dihukum. Dan hanya Adam yang tidak dihukum Tuhan secara langsung. Ular, karena lu ngegodain, lu bakal makan debu tanah seumur hidup lu akan berjalan dengan perut lu. Hawa, karena lu makan buah ini, kesusahan lu ketika melahirkan anak akan dibuat Tuhan makin banyak. Berarti tadinya melahirkan nggak susah dong. Wah, udah hamil, lahir gitu. Mungkin ya, mungkin. Karena waktu itu kan Tuhan ngomong gitu kan. Kesusahanmu ketika melahirkan dibuat lebih banyak. Tapi pas Adam, apa? Tuhan tidak menghukum Adam secara langsung. Adam, gara-gara lu, tanah di bumi jadi terkutuk. Karena Adam diciptakan dari debu tanah. Kenapa bukan Adam dikutuk? Karena dia mewakili dari bumi ini Adam. Akhirnya orang sekarang bekerja kan semua pakai tanah. Lu harus capek, lu harus cangkul. Nggak tumbuh sendiri lagi sekarang. Lu harus cangkul, lu harus siramin, lu harus sayang-sayang. Itu lebih berat hukuman, karena seumur hidup lu harus gitu. Bukan hukuman, oke, gua akan hukum lu 10 tahun. Nah, seumur hidup. Kita bisa debat panjang gitu makanya. Siapa sih yang sebenarnya bersalah? Sampai Adam dan Hawa makan buah itu kita bisa debat panjang lah, ya. Tapi kalau gue pribadi, kalau gue mau debatin, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan karena Adam dan Hawa diciptakan di Timur Tengah. Coba kalau Adam dan Hawa Cina. Itu ular di sate lebih nikmat. Buahnya dijual. Nggak jadi makan. Masih di Taman Eden Adam sama Hawa. Karena Cina. Cuan gitu. Cuan gitu ya. Tapi lihat respon Tuhan. Tuhan memperpanjang urusan nggak siapa yang salah. Enggak. Tuhan nggak memandang siapa yang salah, siapa yang benar. Tuhan melihat udah terjadi. Nggak bisa tarik mundur. Justru Tuhan berinisiatif untuk memperbaiki semua kegagalan manusia pertama itu lewat karya Kristus di bumi. Semua kegagalan Adam yang Adam lakukan sebagai manusia yang mulia itu diperbaiki sama Adam kedua, yaitu Yesus Kristus.
Nah, kita lihat contoh beberapa kegagalan manusia. Beberapa kegagalan manusia yang dilakukan oleh Adam dan Hawa kemudian diperbaiki oleh Yesus. Oke, yang pertama adalah mengenai cobaan atau godaan. Kegagalan dalam hal merespon cobaan dan godaan. Ayat yang tadi, bilangan perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian bla bla bla, akhirnya dimakan. Artinya Adam dan Hawa tidak tahan godaan. Dari sekian ribu jenis pohon yang ada taman itu, satu ini doang yang dilarang tapi malah. Kalian pernah ketemu anak kecil yang nggak boleh pegang ya, nggak boleh, nanti setrum, malah dipegang. Nah itu jadi karakter yang udah mendarah daging tuh. Dibilang nggak boleh, malah makin jadi. Ya kan? Makin parah. Itu Adam dan Hawa diperbaiki oleh Yesus. Kapan? Ketika dicobai. Matius 4 ayat 10 bilang, maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus memperbaiki kesalahan Adam dan Hawa lewat perbuatannya ini. Dia bisa bilang enggak karena Tuhan udah bilang enggak. Lu siapa goda-godain gue? Saya pernah debat sama asuransi apa kartu kredit ya? Asuransi. Di mobil. Waktu itu siapapun yang nelpon, gue suka ngangkat. Nah kebetulan waktu itu lagi nyetir mobil. Telepon ada asuransi. Halo, dengan Bapak Firdi, bla 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 bla. Ya siapa nih? Gue bilang. Saya dari asuransi Pak, gini gitu. Oh Bapak tahu dari mana nomor saya? Kok bisa telepon saya? Iya ada di database saya. Pak kita mau nawarin nih Pak asuransi. Oh saya lagi nyetir nih. Oh bisa ganggu bentar nggak Pak? 5 menit aja Pak. Pak saya lagi nyetir. Kalau saya sampai kecelakaan karena terima telepon Anda mau tanggung resikonya. Oh iya Pak maaf Pak, ditutup langsung. Loh dia asuransi. Supaya kita kalau terjadi kecelakaan bisa diklaim. Tapi dia malah pengen bikin gue kecelakaan. Kan gue udah bilang gue lagi nyetir. Makanya ketika kita tahu posisi kita, identitas kita bisa menjawab. Kita harus sadar kita ini siapa. Jadi ketika ada godaan, ada cobaan, kita bisa langsung straight bilang enggak. Kalau emang enggak. Gitu. Gue berapa kali bangun hari Minggu pengennya tidur terus karena udah kurang tidur. Berapa kali gue bangun pas lihat jam udah jam 7. Tanggung bentar lagi gitu. Tapi gue tahu itu daging gue nih lagi nego nih. Biar gue tidur lagi. Dan gue gak tahu ketika gue tidur lagi bangun jam berapa. Karena udah kecapean. Akhirnya saat itu gue tarik baju gue sendiri, gue giniin. Tarik, bangun. Ya bangun sampai semboyongan. Langsung berusaha cari air gitu. Maksudnya, ayo segerin muka gitu. Itu yang gue lakukan. Daging kita ini masih bisa kompromi. Tubuh kita masih bisa kompromi. Tapi keputusan untuk kita gerak atau enggak, itu kan kita yang tentuin. Karena gini, kenapa orang baik jatuh dalam dosa? Karena dia menuruti kedagingannya. Ya kan? Kalau kamu ngantor, kamu punya jabatan. Terus ada yang bilang gini, gue pengen ambil barang, tapi gue pengen ambilnya 1000 piece, tapi lu tulis aja 800, biar gue bayarnya nggak 1000. Nanti gue bagilah 30% buat lu, diem-diem aja gitu. Misalkan 30% itu nilainya adalah misalkan nilainya 200 juta. Nah, urusan diambil apa enggak? Tergantung kamu. Ya kan? Tergantung lu mau ambil apa enggak. Jadi nggak bisa, ya gue ambil, abis gimana dong, godaannya berat banget. Enggak, lu yang tentukan buat ambil. Godaan selalu ada dimanapun. Gue juga godaan dimanapun selalu ada. Bini gue udah cuap-cuap gitu ya. Jangan suka makan KFC. Sorry ya KFC. Jangan suka makan KFC, nggak sehat. Gitu. Bikin gendut kayak gitu kan. Iya kalau makannya banyak kan. Protes terus kan.
Tiap kali lihat KFC itu manggil-manggil tuh. Tapi gue tahu waktu itu badan gue lagi kegemukan. Gue harus kurangin semua yang gorengan, gitu, yang menurut gue nikmat dan sebagainya. Gue yang tentukan, ambil apa enggak nih KFC. Gue yang putuskan. Kalau sampai gue ambil, itulah kesalahan gue. Gue yang memutuskan. Sama apapun itu. Mau ngomongin dosa yang lain juga silakan lah. Pornografi lah, penipuan, semua. Itu kita yang putuskan sendiri. Kita yang punya kuasa atas diri kita. Jadi harusnya tidak ada orang yang tidak kuat menolak godaan harusnya. Orang yang integritasnya udah kuat. Gituan mah mainan, godaan-godaan itu mainan. Kalian coba aja godain orang-orang yang suka makan sehat. Pizza enak loh, nggak bakal mempan. Hidupnya udah terbentuk. Ketika digodain pakai pizza, keju berapa kalori, daging berapa kalori, tepungnya, aduh, udah ada semua. Kenapa? Dia tahu pengetahuannya tentang makanan. Balik soal uang. Kalau kamu ambil uang gitu, kalau sampai kena audit pajak, cek minimal di penjara berapa, ganti rugi berapa tahun, ganti ruginya berapa banyak, kamu dipecat, nama kamu udah kesebar di mana-mana jelek, siapa yang mau terima kamu lagi kerja? Kalau kamu punya pengetahuan kayak gitu, kamu ditawarin kayak gituan, kamu pasti langsung tahu jawabannya. Mau iya apa enggak? Itu namanya mikir panjang. Hawa nggak mikir panjang, lu tahu nggak kalau makan lu mati kata Tuhan. Bahkan yang parah adalah gini, kalau lu makan itu, buah itu, lu akan jadi sama seperti Tuhan. Lah kan lu semua, Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Ya lu udah sama, ngapain lagi pengen jadi sama? Akhirnya berhasil kan, iblis menipu kan. Tapi Yesus perbaikin itu semua. Yesus bilang, lu gak usah macem-macem. Gak usah bilang, gue bakal kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu kalau gue menyembah lu. Enggak. Lu yang harus menyembah Tuhan. Dia punya otoritas ngomong kayak gitu. Lu gak usah banyak ngomong. Gak usah goda-godain orang. Yesus berhasil akhirnya. Lalu kegagalan berikutnya adalah kegagalan menjadi pemimpin. Adam pertama gagal menjadi pemimpin. Diperbaiki sama Yesus. Yesus jadi pemimpin yang baik kan? Yesus bahkan mengklaim, akulah gembala yang baik. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mereka itu siapa? Diperkirakan yang hadir melihat Yesus diangkat ke surga. Itu pertama adalah 11 rasul. Karena Yudas kan udah bunuh diri ya, 11 rasul, serta ada sekitar 600 murid yang lain. Saksinya banyak yang lihat. Yesus punya 600 murid yang percaya kalau Yesus mati dan akan dibangkitkan. Dia berhasil jadi pemimpin, memperbaiki kegagalan si Adam yang pertama. Lalu kegagalan yang ketiga adalah kegagalan menggenapi rencana Tuhan. Rencana Tuhan buat Adam yang pertama apa sih? Beranak cuculah, berkembang biak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Belum juga taklukkanlah itu, dia udah takluk sama cobaan Tuhan. Sama cobaan iblis. Apa sih? Biarkan saja. Mungkin itunya kamu kurang ke atas. Udah mentok ya? Sudah, biarkan. Fokus. Menggenapi rencana Tuhan. Adam gagal kan? Belum menaklukkan dunia, udah ditaklukkan sama buah. Tapi lihat Yesus. Lukas pasal 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Berhasil gak? Berhasil. Rencana Tuhan sempurna. Yesus pernah drop gak pengen nyerah sama rencana Tuhan? Pernah. Di Taman Getsemani. Yesus bilang apa? Bapak kalau boleh, lalukan cawan. Nyerah. Sakit loh. Yesus udah tahu bakal diapain aja.
Nah, ada dampak terberat yang diterima Yesus sebagai pemikul karya penebusan manusia. Menurut kalian, siksaan Yesus mana yang paling berat buat Yesus? Menurut kalian yang mana? Pertama, dipukul. Dipukul di tradisi Romawi, mereka pukul tuh pakai kayu bambu yang lentur. Kenapa? Waktu dipukul ada pantulan, mantul. Dipukul terus sampai apa? Sampai merah. Sampai badannya merah. Kalian pernah latihan sesuatu yang ya semacam boxing atau apalah pokoknya, atau kalian olahraga yang sampai badan kalian benar-benar panas. Itu kalau kalian pegang ini panas nih, gitu. Nah itu kali kena beset dikit, langsung berdarah. Nah ini orang Romawi, kalau sebelum Yesus dicambuk, itu dia pukul dulu pakai bambu segala macam, pukul sampai merah. Kenapa? Karena kalau udah merah, empuk. Artinya kalau dicambuk, enak ngegoresnya. Nah, cambuk orang Romawi ada dua. Satu cambuk yang bentuknya tali biasa nih, tapi cambuknya bukan cambuk kuda lumping, bukan. Ada pegangannya. Terus cambuknya ada beberapa tali-tali. Dan itu tali-tali kalau pedih gitu. Dicambuk. Baret. Itu cambuk pertama. Cambuk kedua adalah cambuk yang bentuknya kayak ada bandul atau bulatan. Dan di mana bulatan ini ada kaitnya begini. Dan itu tajam. Tujuannya apa? Ketika dicambuk ke badan, kulit. Itu nancep. Terus ditarik. Daging, urat, semua ketarik. Itu yang namanya bilur-bilur Yesus. Yang Yesus gambarkan dengan akhirnya menjadi roti. Bilur-bilur itu yang nyembuhin. Jadi Yesus ketika dicambuk, itu darah udah ngocor. Udah anemia itu Yesus, udah kurang darah. Terus yang ketiga, Yesus dipakein mahkota duri. Menurut cerita, mahkota durinya itu panjangnya sekitar 7 cm. 7 cm semana? Sekelingking atau lebih panjang? Sekelingking. Ya kurang lebih ya. Jadi dia bikin mahkota bulat nih, tapi ada durinya gini, banyak. Menurut tradisi Yahudi, ketika dipakein ini, mahkota duri, nggak muat. Ketancep, nggak muat tapi. Terus orang tentara Romawi gemes. Dia ambil pentung, dikeplak, wah biar masuk. Dan ketika Yesus dipukul pakai pentung ini, bagian kepala itu tertulis di Injil Markus. Jadi sampai sini udah bisa ngelihat yang Yesus alamin kayak apa? Seperti itu, dipukul, dicambuk, dipakai mahkota duri. Lalu yang nggak tertulis di Alkitab, ini katanya nih, menurut tradisi Yahudi. Di situ, di tempat aula, tempat hukuman, di situ ada semacam got, lobang. Yesus disuruh duduk di situ, ada satu lobang, ukurannya benar-benar buat orang dewasa. Dari atas itu kayak ada ember, diisi air, terus dikasih lobang kecil, biar ada air netes langsung tepat di ubun-ubun. Menurut cerita, dalam beberapa lama tetesan itu bisa bikin orang gila. Karena kena titik sarafnya. Kemarin gue liat di YouTube ada orang yang mencoba, ada hukuman unik zaman dulu. Yaitu orang tiduran terus ditetesin kayak gitu persis. Ada botol atau apa, dikasih lubang kecil, terus biar airnya netes, dikenain ke sini. Pertama biasa aja kayak ada air. Berapa menit kemudian, dia langsung ngerasain sakit. Zaman Yesus udah ada hukuman kayak gitu. Boleh lihat nanti di YouTube, cek aja deh. Tapi gue lupa judulnya gitu doang. Lalu pikul salib. Bukan pikul doang loh, Yesus udah anemia loh. Kepalanya udah ada mahkota duri loh. Udah kena siksaan air loh, disuruh pikul. Tahu beratnya berapa? Beratnya sekitar 60 kilo sampai 100 kilo. Dan Yesus adalah satu-satunya orang yang akan disalib, yang membawa salib segitu, sesalib-salibnya. Sedangkan dua penjahat yang sebelahnya itu cuma bawa salib yang di tangannya doang. Yesus doang yang bawa. Makanya nggak kuat, jatuh. Bukit Golgota itu juga disebut Bukit Karang. Kenapa Bukit Karang? Karena tanahnya kayak karang, tajam-tajam.
Yesus waktu bawa itu, dia nggak kuat, dia jatuh, mukanya sampai ke bawah. Selesai? Enggak. Ketiban kayu salib dari belakang. Mukanya kena. Makanya kitab Yesaya bilang gini, rupanya tidak seperti manusia lagi. Udah hancur mukanya semua. Habis Yesus jadi manusia. Karena udah gak kuat, makanya dipanggil Simon dari Kirene buat bantuin ngangkat. Lalu Yesus dipaku di salib. Gue masih gak ngerti di salibnya di bagian yang mana, dipakunya di bagian yang mana. Ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Ada yang bilang kenapa di sini? Karena ini gak bakal kuat menahan bobotnya Yesus. Bisa robek. Tapi kalau di sini ada nadi, bisa mati seketika. Orang kalau bunuh diri pakai kating gimana? Di sini kan? Mati seketika. Nah, gue sih sampai hari ini, gue agak setuju. Itu di sini. Kenapa? Karena Yesus disalib nggak cuma dipaku, tapi ada tali juga di sebelah sini. Diikat tali, jadi gini. Talinya nggak ketat, jadi agak. Ya, tapi nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang lahir di sana kan. Terus yang terakhir, di atas salib, dia dihina-hina lagi sama orang. Nah oke, dari semua ini, kira-kira yang paling menyakitkan buat Yesus yang mana? Dampak. Oh, jadi kamu nggak apa-apa dipaku. Oh ya Yesus ya pertanyaannya. Pertanyaannya Yesus ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi dihina. Ya, logika. Paling sakit yang mana? Pikul salib. Oke. Semuanya satu orang jawab satu, kayak lengkap semua udah keisi kayaknya. Paling aman semuanya. Kan yang paling sakit. Kalau semuanya paling sakit, Yesus udah mati di tempat. Gagal dia. Ya, apa? Iya. Kalau pakai patokannya kita, gue sampai di bagian dipukulin juga udah nyerah kayak gue. Tapi kan enggak. Maksudnya kalau dipikirin, Yesus kira-kira yang menurut kalian yang paling sakit, maksudnya yang paling sakit buat Yesus gitu. Yang Yesus paling, aduh ini parah banget nih. Dihina ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Karena dia tidak bersalah. Sorry. Iya, maksudnya yang paling berat untuk dia terima maksudnya. Yang paling berat gitu. Dihina ya. Sekarang gue kasih tau gini. Kita lihat satu firman Tuhan. Kalau misalnya yang paling berat adalah dihina. Coba lihat ayat ini. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Perhatiin ya. Dari awal Yesus lahir yang hilang di bait Allah sampai detik ini Yesus masih manggil Tuhannya dengan Bapa. Sampai situ dulu, nggak usah pikir jauh-jauh, nggak usah. Ini gue lagi kasih tahu. Dari dia lahir yang hilang di bait Allah sampai di titik ini, Yesus masih manggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Nah, gue kasih tahu, yang paling berat yang Yesus alamin, sama seperti yang Adam alamin juga adalah ketika Yesus merasakan terputusnya hubungan antara Tuhan dan manusia. Tuhan menjauhkan diri dari manusia. Adam diusir kan? Tadinya bisa gandengan tangan sama Tuhan, kapanpun dia mau, diusir. Nggak segampang itu. Lo harus kasih persembahan, lo harus bikin ibadah. Nah, Yesus mengalami hal yang sama. Yesus merasakan yang sama. Putus hubungannya sama Tuhan. Tuhan menjauhkan diri dari Yesus karena Yesus harus nanggung semua dosa manusia. Dari mana? Gue tahu Yesus merasa berat ketika terputusnya hubungan antara manusia sama Tuhan. Ketika ayat pertama tadi ngomong begini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sampai terakhir masih ngomong, ya Bapa. Kok ini? Tuhan. Ibarat gini, ibarat ada anak yang dipisahkan secara paksa dari orang tuanya. Masih kecil, tapi dipisahin paksa dari orang tuanya. Atau seperti anak yang memang nggak diinginkan orang tuanya. Gue gak suka anak ini. Bawa soalnya. Dari anaknya yang masih teriak, "Pak, jangan gitu, Pak. Pak, gue masih mau sama lu. Pak," ditarik paksa. Anaknya udah hopeless.
Mungkin anaknya langsung teriak, Bapak Firdi Dominika, kenapa lu pisahin gua? Kenapa lu tinggalin gua? Dari manggilnya papa, langsung manggil nama. Hei Bapak Firdi Dominika. Beda nggak? Dari biasa manggil papa, tiba-tiba manggil terputus. Itu kayak Yesus ngomong gini, cambuk udah, dipukulin udah, pikul salib udah, dipantek udah, dihina udah. Masih belum selesai Tuhan, sampai lu harus ninggalin gua. Sampai kayak gitu. Itu kegagalan Adam yang kemudian harus dibereskan oleh Yesus dengan cara yang sangat nggak enak. Demi siapa? Demi lu, demi gua. Dan ternyata masih banyak yang menganggap enteng tentang karya Kristus ini. Dan bahkan dianggap seperti dongeng. Sama orang Kristen sendiri malah. Gue bingung kalau ada yang ceritain tentang kayak gini. Sambil ketawa-ketawa. Terputusnya hubungan antara manusia sama Tuhan. Orang-orang seperti ini itu nggak ada niatan untuk tetap menjaga hubungan antara Tuhan dengan dia supaya bisa tetap dekat sama Tuhan. Karena kan kalau hubungan kita karena kalau hubungan kita jauh sama Tuhan, artinya kita dekat dengan iblis. Artinya neraka. Maksudnya ngerti gak sih kalau kita gak mau jaga hubungan kita sama Tuhan? Itu segitunya. Dan iblis gak akan pernah nakut-nakutin kita. Iblis selalu kita semua yang nikmat. Di awal. Di awal nikmat. Orang pengennya jadi orang freedom, gak mau terikat. Enggak. Ketika kita melepaskan diri, kita memerdekakan diri dari satu hal, kita sedang mengikatkan diri dengan hal yang lain. Ada orang yang bilang gini, gue mau free, gue mau ngerokok, mau apa lu? Gue orang free, selesai ngerokok, gak bisa lepas dari rokok. Sedang mengikat diri lu sama rokok. Ada orang akhirnya, gue bisa bebas dari rokok, gue udah gak pernah ngerokok lagi, gue bebas, yes. Makan jeroan gak kelar-kelar. Akhirnya matinya bukan karena paru-paru, tapi karena kolesterol. Sama juga, salah pilih. Lu salah pilih. Gue bilang, gue sudah dibebaskan dari dosa. Sekarang gue mengikatkan diri dengan kasih Kristus. Jadi gak ada orang yang benar-benar merdeka, kita pindah tempat. Tapi pastikan tempat yang kita pindah itu ada tempat yang lebih baik. Jangan tempat yang lebih buruk. Kita pindah dari satu pergaulan ke pergaulan yang baru. Pastikan pergaulan ini lebih baik. Bukan pergaulan yang lebih buruk. Nah sekarang kan pertanyaannya adalah, gimana kita mau dekat sama Tuhan kalau kita nggak mau mendekat? Kristus mati sekali untuk selamanya kan? Dia udah di tahtanya sekarang. Kalau dulu dia pelayanan, dia datengin desa-desa, kampung-kampung, kota-kota, dia yang datengin. Tapi ketika dia bangkit, ayo kalau butuh, datang. Nggak bakal ada yang ditolak. Tapi kalau kita udah dikasih kayak gitu, kita nggak mau datang, ya berarti emang kita yang menjauhkan diri. Nah, gimana caranya kita supaya kita bisa mendekat sama Tuhan? Ya, udah berulang kali gue sebut tiap khotbah. Bentar lagi meledak kuping kalian kalau gue sebut lagi. Gimana caranya kita supaya dekat sama Tuhan? Dan lucu, masih banyak orang yang masih mencintai keburukan masa lalunya daripada mengisi masa depannya dengan perbaikan-perbaikan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada beberapa orang yang gue kasih nasihat supaya lu jangan gitu, lu gini-gini, gue kasih tahu. Dia bilang, percuma, gue dari dulu juga gitu orangnya, gue udah coba, udah gini. Dia masih bawa-bawa masa lalunya. Gue buka bisnis apapun gagal. Percuma lah, udahlah gue mendingan gini aja. Percuma, gak ada yang sayang sama gue. Dari orang tua gue yang nolak gue. Gak mungkin lah ada orang yang bisa terima gue. Yang lahirin gue aja gak terima gue. Nah kita mencintai keburukan masa lalu. Kita gak mau mengisi masa depan kita dengan yang lebih baik. Itulah yang bikin kenapa kita jatuh melulu. Akhirnya kita pasrah sama jatuh. Yang lebih parah lagi kan sampai ada yang bisa berpikir, ya udahlah masuk neraka aja lah. Belum pernah ngerasain neraka kan, makanya ngomong kayak gitu kan. Gue pernah
diajak Tuhan buat menikmati yang namanya mati. Gue pernah dibawa, jadi gue tahu. Makanya gue gak berani ngomong kayak gitu. Gue pernah hampir mati selama 2 menit, tapi itu kayak udah berjam-jam gue di situ. Makanya kenapa gue concern sama orang-orang yang punya niatan untuk bunuh diri. Gue concern sama mereka. Nah itu yang pengen gue bagiin. Kita kalau nggak mau mendekat sama Tuhan, ya kita nggak bakal bisa dekat. Gitu. Apakah mendekat dengan Tuhan caranya adalah rajin ke gereja? Itu kulitnya. Itu salah satunya. Karena gini, gue sih pengen aja bilang, oh enggak. Ke gereja tidak menjamin orang itu mencintai Tuhan. Ke gereja tidak menjamin orang itu taat sama Tuhan. Iya. Tapi kalau ke gereja aja nggak menjamin, apalagi lu nggak ke gereja. Di gereja lu belajar, diajarin semua cara-caranya. Nah sekarang kalau lu nggak ke gereja, yang ngajarin lu siapa? Ya orang lain dong. Orang lain yang entah dia cinta Tuhan apa enggak ada yang tahu. Jadi jangan pernah mau hidup dari masa lalunya. Maksudnya keburukan masa lalunya. Yang sini ya. Oh iya. Emang gue udah janjian. Nah, buat yang nggak tahu atau mungkin lupa, ya. Buat yang nggak tahu atau mungkin lupa, Livi ini adalah anak yang pengen digugurin sama mamanya. Mamanya udah disaranin cara menggugurkan anak dengan makan banyak jamu, obat supaya gugur. Ya, tapi yang nonton belum tentu tahu. Nah, tapi ternyata si Livi nggak gugur-gugur, kuat. Sampai akhirnya mamanya nggak mau gugurin lagi, dia tetap lahirkan. Dan ketika anaknya si Livi lahir, kalimat pertama yang mamanya ucapin adalah, anak saya lengkap nggak badannya? Dia takut anaknya cacat. Lengkap. Duduk. Thank you. Fakta psikologis. Ini fakta ya. Banyak kejadian anak yang dulunya, jangankan benar-benar udah dilakukan proses pengguguran, baru kepikir untuk digugurin aja. Ini fakta psikologis ya. Ketika anaknya udah dewasa, tiba-tiba entah gimana, dia benci sama orang tuanya. Padahal nggak ada kejadian apa-apa. Dari kecil dipelihara dengan sayang dan sebagainya. Tapi pas udah gede, benci aja sama orang tuanya. Tapi selama gue kenal Livi, gue nggak pernah lihat dia kayak gitu. Bersyukur dia ketika dia belum lulus SMA, dia udah percaya Tuhan. Dia udah diisi sama firman Tuhan. Di situ kekuatan dari firman Tuhan. Secara normal, secara logika harusnya dia benci maknya. Orang tua macam apa lu? Mungkin kalau dia punya hak buat ngomong kayak gitu. Kalau lu nggak mau ada anak, nggak usah berhubungan badan dong. Jangan pas hamil lu salahin anaknya. Bilang-bilang anak haram lagi. Enggak, orang tua lu yang haram. Kan mereka lahir karena hubungan bapak sama emaknya. Kenapa anak yang jadi haram? Sama kayak beberapa teman kita kan, haram mengucapkan selamat Natal. Akhirnya gue jawab, selamat Natal juga haram. Iya kan? Jadi kalau mau lihat contoh orang yang pernah menang dari masa lalunya, nggak usah jauh-jauh. Lihat, Cigem. Dia selesai, bahkan sekarang dia malah memperhatikan mamanya. Kita komitmen untuk membantu ekonomi mamanya, supaya mamanya nggak usah pusing lagi nyari duit. Gitu. Itu yang terjadi. Kalau gue cerita tentang gue, udah banyak yang gue ceritain ya. Ya gitulah. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita nggak mau isi diri kita dengan firman Tuhan, dan kalian nanya, kok hidup gue gini-gini terus? Ya mungkin karena belum ada firman Tuhan dalam diri kita.
Firman Tuhan tuh nggak pernah hidup dalam kita. Mungkin kita juga nggak mau usaha supaya mau ngisi diri kita dengan firman Tuhan. Ya makanya kayak gitu. Tapi gue kasih tahu, ada kabar baik. Yesus nggak berhenti di mati. Yesus nggak cuma mati. Yesus bangkit. Yesus menempati janji-janji dia untuk bangkit dari kematian dan merebut kunci kekuasaan dunia dari iblis yang dulu pernah diambil dari Adam. Yesus rebut lagi. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan nggak biarin dia jatuh dalam dosa. Enggak, ada waktunya gue ambil lagi. Ini ciptaan gue menangin lagi. Itu Tuhan kita. Dia nggak akan biarin kita. Dia nggak akan biarin kita kalah. Kita jatuh, oke jatuh, tapi bangun lagi. Itu caranya Tuhan. Nah, Yesus menang. Kalau kita mau hidup dalam kemenangan, demi kemenangan, caranya mendekat sama Yesus. Karena Yesus sudah pernah dijatuhin, tapi nggak kalah, dia menang. Nah, meskipun mungkin ada proses yang menyedihkan, bahkan menyakitkan ketika kita melalui proses-proses hidup, tapi bersama Yesus kita pasti menang. Kemenangan itu udah kejamin. Pertanyaannya adalah kita mau mendekat nggak sama Tuhan? Mau dekat nggak sama Tuhan? Kebangkitan Yesus itu membuktikan tidak ada yang mampu menahan kekuasaan Tuhan untuk membebaskan manusia, membebaskan kamu dan saya dari ikatan-ikatan yang menghalangi kita untuk jadi lebih baik. Itu kebangkitan Yesus. Jadi untuk apa Yesus bangkit? Ya untuk kalian, untuk kita, untuk itu. Amin. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera